Wujud misa kita pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah bersama anak Yakobus Parwana Saputra Munde yang genap berusia 9 tahun pada tanggal 13 Januari 2021. Anak Maria Yemina Ama yang genap berusia 3 tahun pada tanggal 13 Januari 2021. Anak Yohanes Umbumanja yang genap berusia 1 tahun pada tanggal 12 Januari 2021. Semoga rahmat cinta kasih Allah selalu menyertai perjalanan hidup mereka, serta dianugerahi rahmat kesehatan rohani dan jasmani di dalam hidup selanjutnya. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa Bapak Gaspar Baru, Saudari Friska Teresia Noni Saputri Munde yang genap 9 tahun meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021, adik Valentinus Sion yang meninggal pada tanggal 3 Januari 2020 di Manggarai Timur, Bapak Raimundus Etok, Bapak Paulus Muru, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala salah dan dosa yang mereka perbuat dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga, serta menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karya keselamatan Allah harus tetap berlangsung, tidak hanya pada sekarang, tetapi juga pada masa yang akan datang. Untuk kepentingan inilah, gereja membutuhkan orang-orang yang ambil bagian dalam karya perutusan ini. Bacaan hari ini menggambarkan panggilan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam karya Allah. Tokoh dalam perjanjian lama adalah Samuel. Samuel dan kita hendaknya belajar mendengar suara Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan dengan demikian menjadi bahagia. Dan tokoh dalam perjanjian baru yang diwartakan dalam Injil adalah murid-murid Yesus. Pada masa sekarang, panggilan secara personal ini pun tetap diberikan oleh Allah dalam gereja bagi mereka yang terpanggil dalam pelayanan khusus. Namun setiap pribadi yang sudah dibaptis juga diajak untuk ambil bagian dalam mewartakan karya keselamatan Allah pada zamannya. Marilah kita bangkit berdiri, merayakan perayaan keselamatan ini dengan memadahkan lagu pembuka Mada Bakti nomor 167.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, umat beriman sekalian yang merayakan Ekaristi di rumah masing-masing di dalam keheningan dan kerinduan yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang kedua sesudah lingkaran Natal. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk dengan teliti mendengarkan Tuhan yang memanggil kita masing-masing, dan sesudah mendengarkan Dia, mengenal dan pada akhirnya ikut dan tinggal bersama dengan Yesus. Mendengarkan, tindakan mendengarkan, mengenal, datang dan tinggal, pada akhirnya mengimani Dia sebagai segala dalam hidup kita, memang bukan satu pekerjaan yang mudah. Butuh satu penyerahan diri, butuh satu refleksi yang terus-menerus, supaya Dia yang adalah segalanya di dalam seluruh perjuangan hidup kita tidak menjadi orang asing, tetapi menjadi satu saudara, sahabat. Sebagaimana Dia tidak pernah alpa dalam mencintai kita, kita pun diminta sebagai pengikut-pengikutnya yang Ia sudah menangkan dengan pengorbanan diri Kristus, supaya kita pun senantiasa ada bersamanya di dalam kasih. Romo, saudara dan saudariku terkasih, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon terang Roh Kudus supaya kita diberi kemampuan mengenal panggilan dan jalan Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa menemukan kesejatian diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita mohon ampun untuk segala salah dan dosa-dosa kita, agar kita layak berpartisipasi aktif, layak menerima anugerah hidup baru dari perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau,
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Elia dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Elia berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Elia serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Elia berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Elia serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Ia mendatangkan kasih dan kebenaran. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Tema renungan sederhana dalam perayaan Ekaristi ini, menemukan jati diri yang sebenarnya di dalam diri Kristus Tuhan. Para romo, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan terlebih khusus sebagai orang-orang beriman kepada Kristus, ketika mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus, tentu kita mempunyai kisahnya sendiri. Biasanya orang kalau disuruh membuat riwayat panggilan, baik yang calon suster, calon imam, beraneka ragam bagaimana berjumpa dengan Yesus. Para murid Yesus yang pertama pun memiliki kisah khusus dan sederhana dalam perjumpaan mereka dengan Yesus. Tanpa banyak basa-basi dikatakan dalam bacaan Injil, para murid pertama langsung datang bertemu dengan Yesus dan tinggal bersama dengan dia. Sesudah mendengar kata Yohanes Pembaptis, "Lihatlah anak domba Allah." Dalam hal ini tampak kesiapsediaan dan iman para murid dalam mengikuti Yesus Kristus. Kita tahu dan mungkin
sendiri kita alami bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk memperoleh yang lebih baik, lebih benar, dan lebih indah dalam hidupnya, terlebih untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Setiap orang tentu berharap bertemu dengan sosok yang tepat dan benar, agar dapat membantunya untuk mencapai sampai kepada penemuan hidup yang sesungguhnya. Injil hari ini mengungkapkan secara implisit dan bahkan eksplisit ya, kerinduan para murid untuk bertemu dengan Sang Guru Agung Yesus Kristus. Injil hari ini murid-murid Yohanes Pembaptis seperti dikisahkan mengikuti Yesus dan menjadi murid-murid yang pertama versi Injil Yohanes. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus mengundang pendengarnya untuk menanggapinya. Waktu Yohanes Pembaptis pertama kali berkata, "Lihatlah anak domba Allah," di ayat sebelumnya, ayat 29, tidak dinyatakan adanya orang yang menanggapi perkataan itu. Namun ketika ia mengulang perkataan yang sama pada hari berikutnya, dalam Injil hari ini, ayat 35-36, ya, tanpa ragu dan dengan langkah pasti, dua murid Yohanes Pembaptis meninggalkan dia dan pergi mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang, seperti dikatakan dalam Injil, dan melihat kedua orang itu mengikuti dia. Dia berkata, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Kata sang Rabi, "Mari dan kamu akan melihatnya." Dengan demikian, yang tadinya sebatas kerinduan untuk mengenal dan tinggal bersama, tetapi sesudah sang guru sejati menoleh, memandang, ada tatapan kasih, ada dialog akrab, kedua murid itu menjadi lega, nyaman, sebab apa yang dilapar, yang didahaga telah dijumpai, selanjutnya diakrabi, dicintai, diimani, dan dimiliki. Telah berjumpa yang dicari, lagu Mada Bakti 305 kayaknya. Telah berjumpa yang dicari, telah bersua yang dinanti, yakni Allah dalam diri Kristus putranya. Manusia senantiasa rindu untuk bertemu dengan kesempurnaan hidup. Itulah sebabnya Santo Agustinus menegaskan, dia katakan, objek termulia pencaharian seorang beriman Kristiani adalah Allah. Allah adalah keindahan terlampau antik dan kecantikan terlampau mempesona. Ada kerinduan. Di dalam keadaan sadar atau tidak sadar, orang beriman senantiasa mencari ini. Ya. Dan mencarinya seperti dikatakan dengan susah. Dan kalau ketika sudah menjumpai, ada satu kegembiraan, ada satu sukacita yang besar. Itulah kita manusia yang dalam keadaan sadar atau tidak, selalu rindu akan Allah, sehingga ajakan Yesus, anak domba Allah, mari dan kamu akan melihatnya, adalah panggilan sekaligus ajakan untuk masuk dalam realitas Yesus. Laksana rusa merindukan air, demikianlah hatiku rindu padamu, ya Allahku. Mari dan kamu akan melihatnya,
adalah ajakan untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus bagi hidup dan keselamatan jiwa kita. Dan untuk menggapai, merangkul, memiliki kekasih jiwa yaitu Yesus Guru sejati, tentunya membutuhkan satu proses. Sebagaimana seorang calon imam, calon suster, ada tahapan sampai pada ditabiskan, sampai pada kaul kekalnya. Butuh proses yang panjang. Butuh waktu, menuntut pengorbanan, ketekunan, ketelatenan, kelincahan. Dibutuhkan iman yang cerdas, atau dalam bahasa sehari-hari, dibutuhkan iman jemput bola dan bukan iman tunggu bola. Menurut Frater PJ. Ya. Sebab kalau iman tunggu bola, kapan akan tercipta gol, kegembiraan, dan sukacita? Orang harus berani bermain di antara amukan gelombang dan badai. Berani belajar menguatkan iman, pengharapan, dan kasih pada dinamika pengalaman hidup apapun, termasuk dengan pengalaman hidup corona seperti ini. Tidak mungkinlah dengan virus corona orang punya iman menjadi dipertanyakan lalu kabur, lalu hilang. Orang belajar menemukan yang istimewa, menemukan jati diri yang sesungguhnya justru dalam situasi kalut. Ibarat hidup ada di persimpangan jalan, di sanalah orang diuji mau pilih yang mana. Ya. Orang harus berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Orang harus berani mengambil risiko. Jika tidak demikian, maka kita hanya sekedar memakai dan mengenakan nama Kristus. Tetapi kita tidak akan pernah menikmati indahnya menjadi pengikut dan menjadi Rasul Kristus. Sebab nama-nama Kristus, nama-nama permandian, Yakobus, Firminus, ya, Yosef, Hieronymus, siapa lagi? Gabriel, Yasinta, Darius, Teresia, Maria, Paulina, Francisca, dan silakan taruh nama kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, nama-nama itu menuntut tanggung jawab dan pengorbanan, bahkan meminta pengorbanan nyawa. Atau mungkin karena takut berkorban, takut menyerahkan diri, sehingga orang tua membaptis anak itu kasih nama-nama artis. Paramita Sari Tamuina. Nah, macam begitu. Megawati Koni. Rudianto Ngongo. Ronaldinho Takkan Janji. Pernah dulu ini saya mau baptis di sini anak, namanya Petek Jago. Saya bilang, apakah tidak ada nama lain ini? Petek itu kan pemantik. Tidak, Romo, ini gabungan nama. Saya dan satu istri. Petrus dan Tekla. Ngeri itu. Kabur kekristenan. Ya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih. Sebagai orang-orang beriman Kristiani, guru sejati kita adalah Kristus Tuhan. Kristus memanggil kita untuk tinggal bersamanya, agar kita lebih mengenal Dia dan semakin sadar untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam antifon Mazmur tanggapan hari ini, aku datang
melakukan kehendak-Mu. Pengenalan kita akan Yesus dan terlebih kesediaan kita dalam melakukan kehendak-Nya adalah hal yang sangat penting untuk mencapai aktualisasi diri, yakni menjadi manusia yang sejati di dalam Tuhan. Di dalamnya kita bisa menemukan kisah indah bersama Yesus yang kita kisahkan dalam kebersamaan kita, yakni dengan memperhatikan, dengan mencintai Tuhan dan sesama. Marilah seperti Eli, bukan Elia ya, seperti Eli dalam bacaan pertama, seperti Yohanes Pembaptis dan Andreas dalam Injil. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berperan memperkenalkan dan menghantar orang lain sampai kepada Yesus. Kedua murid mengenal dan mengikuti Yesus karena peran Yohanes Pembaptis. Simon Petrus mengikuti Yesus karena peran Andreas. Yohanes Pembaptis menghendaki muridnya berkembang. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi para muridnya, meskipun dia harus kehilangan murid. Dua murid ketika mengikuti Yesus, kabur terus dari Yohanes, dan akhirnya mengikuti Yesus, Sang Guru Agung. Yohanes tidak mempedulikan itu. Yang penting para muridnya ada satu pengenalan yang lebih jauh tentang siapa dia, yang dia tidak berani buka tali kasutnya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan pribadi inilah yang diperkenalkan sehingga para murid meninggalkan dan pergi mengikuti dia untuk mengalami kesejatian dan kesempurnaan hidup. Kita pun dipanggil mengantar sesama kepada Kristus dan membawa Kristus kepada sesama. Ini tugas. Tugas ini bukan hanya tugas para imam, para suster, frater atau kaum berjubah, tetapi tugas kita semua yang telah menerima rahmat istimewa, rahmat permandian, nama-nama tadi yang kita ucapkan itu. Bersediakah kita menjalankan tugas mulia ini yang tentunya mengundang tanggung jawab dan pengorbanan? Jawabannya adalah harus bersedia, tidak ada pilihan. Siapa suruh menjadi orang Katolik? Sebab seperti dikatakan dalam bacaan kedua, kita telah dibeli dan harganya telah tuntas dibayar oleh pengorbanan Kristus. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan seluruh dirimu, sebab di dalam Dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, kita telah menemukan kesejatian diri dan kesempurnaan hidup abadi. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mari dengan diinspirasi oleh bacaan-bacaan suci hari ini, karena proses mengenal Yesus itu tidak selesai, terus-menerus dalam proses, kita pun dengan diinspirasi oleh bacaan-bacaan suci hari ini, kita menghangatkan kembali, memanaskan kembali motivasi panggilan, baik sebagai imam, suster, calon imam, maupun sebagai umat beriman, baik yang menerima tabisan, rahmat tabisan, maupun tabisan umum, kita semua dipanggil untuk senantiasa mendengarkan dan mendengarkan lagi, mencari dan mencari lagi, menemukan dan terus menemukan Dia yang adalah sumber kesejatian hidup, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Saudara-saudariku terkasih, sesudah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri, kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, Kristus mengundang para muridnya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kita pun diundang untuk tinggal bersamanya dan turut serta mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita sebagai murid-muridnya kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, semoga Bapa membimbing dan mendampingi para pemimpin dan petugas gerejamu dalam panggilan dan perutusan mereka. Semoga mereka selalu memiliki semangat melayani dan teguh berjuang sebagai saksi Injil-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi para pemimpin masyarakat kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga mereka selalu menjaga suasana hidup yang sehat dan wajar, serta membuka kesempatan berkembang bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang menderita, semoga Bapa memberkati dan meneguhkan pengharapan, iman serta kasih mereka yang menderita. Semoga melalui penderitaan yang sedang dialami, mereka mampu mempersatukan dengan penderitaan Kristus dan tetap berjuang mencari jalan keluar dan kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua di sini, semoga Allah Bapa mencurahkan roh-Nya kepada kami, agar semakin menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah semata-mata menikmati perayaan-perayaan lahiria, melainkan harus menyentuh lubuk hati kami. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Murah, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang meletakkan intensinya dalam perayaan Ekaristi ini. Khususnya pandanglah dengan penuh kemurahan hamba-Mu Gaspar Baru, yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu beberapa hari yang lalu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan izinkanlah dia boleh menikmati kemuliaan-Mu bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau selalu mengajak kami untuk berani meninggalkan kepentingan kami sendiri dan mengabdi di dalam kerajaan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu
dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Ini hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga mengambil bagian dalam kelahiran Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami di surga, terimalah kiranya persembahan dari tangan kami ini sebagai hormat bakti kami kepadamu. Semoga bermanfaat bagi kesejahteraan kami bersama berkat Dia yang kami kenangkan, ialah Yesus Kristus anak domba Allah, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh darimu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu tubuh-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus dan tempat kediaman Roh Kudus, yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu, kami pun menggabungkan diri bersama paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa, dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami Edmund, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Bapak Gaspar Baru, Ibu Francisca Teresia Noni Saputri Muntek, adik Valentinus Sion, Bapak Raimundus Etok, dan Paulus Muru, yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematian,
Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Kristus di dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudariku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga oleh percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada setiap kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita masuk dalam kehidupan yang kekal.
Doa kepada Santa Corona, mohon perlindungan Tuhan supaya dijauhkan dari epidemi dan wabah penyakit. Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang mengampuni dosa umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan semua penyakit kami, Engkau yang menamakan diri-Mu Tuhan dan penyembuh kami, Engkau yang mengutus putra-Mu terkasih, bukalah mata-Mu terhadap kami, dan dengarkan doa hamba-Mu yang bersujud kepadamu. Secara khusus kami berdoa di saat epidemi dan wabah coronavirus ini. Ingatlah kami dengan kasih dan kebaikan yang selalu Engkau tunjukkan kepada setiap generasi ketika umat-Mu menghadapi kesulitan dan malapetaka, seperti yang Engkau lakukan kepada Harun dengan memberi pengampunan dan menghentikan wabah yang hendak melanda bangsa Mesir, seperti yang Engkau lakukan kepada Daud dengan menerima persembahannya dan memerintahkan kepada malaikat untuk menghentikan malapetaka kepada umat-Mu. Kini kami pun datang dan memohon kepadamu, terimalah doa dan persembahan kami, dan tunjukkan belas kasih-Mu kepada umat yang berharap kepadamu. Jauhkan dari kami penyakit coronavirus ini. Lindungilah mereka, terkhususnya mereka yang berharap pada penyelenggaraan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk semua mereka yang bimbang dan merasa takut akibat penyakit ini, untuk semua mereka yang bekerja di dunia kesehatan dan yang merawat orang sakit, untuk semua mereka yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, untuk semua pemimpin politik, terutama Bapak Presiden kami, bersama semua stafnya yang harus membuat keputusan yang sulit demi kebaikan bersama rakyatnya, untuk semua mereka yang bertanggung jawab di bagian perdagangan dan ekonomi, agar kebutuhan pokok kami selalu terpenuhi. Allah Tritunggal Maha Kudus, tolonglah kami dengan kekuatan-Mu, bantulah agar pikiran dan hati kami tidak terpisah. Perkuatkanlah semangat saling menghormati dan solidaritas di antara kami. Buatlah kami peduli satu terhadap yang lain. Bukalah tangan kami untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, jangan biarkan wabah ini terus menyebar dan menimbulkan korban. Amin. Santa Maria penyembuh orang sakit, Santa Corona, Santo Sebastianus, Santo Rokus. Doa pembangunan gereja paroki kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami umat-Mu di paroki Maria Bunda Selalu Menolong ini menjadi satu kawanan, satu gembala. Engkau selalu menghendaki kami hidup rukun, bersatu padu, giat membangun iman dan takwa kepadamu. Kami mohon, berilah kami roh persatuan, supaya sehati sejiwa dalam doa dan karya, sehingga kehidupan kami diliputi dan dihembusi oleh roh persatuan dan persaudaraan sejati. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, dalam rahmat kebersamaan dan kesatuan itu, kami ingin membangun gedung gereja baru di pusat paroki ini sebagai bait kudus-Mu, tanda kehadiran-Mu di tengah kami, dan tempat di mana kami semua mewujudkan kesatuan dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka kami mohon, berkatilah segala rencana dan usaha kami dalam proses pembangunan gedung gereja baru, mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir. Rahmatilah dengan berkat-Mu semua umat paroki kami, panitia pembangunan, para donatur, dan semua pihak yang akan membantu kami
dalam proses pembangunan gedung gereja paroki yang baru ini. Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong, bantulah kami dengan doamu, agar harapan dan keinginan umat untuk memiliki gereja baru dapat terwujud. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan harapan hati kami. Dengarkan dan kabulkanlah demi kemuliaan namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga yang maha kuasa dan kekal, kami mengucap syukur karena Kau perkenankan mendengarkan sabda Yesus Putramu yang terurapi. Semoga karenanya kami dapat menemukan kekuatan untuk saling menaruh cinta kasih satu akan yang lain. Berkatilah semua yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Berkatilah siara hidup kami sepanjang minggu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 1-2 catatan. Yang pertama, sudah keluar SK Bapak Uskup yang baru, seperti yang kami sudah sebarkan di anggota Dewan Paroki, bahwa mulai tanggal 16 kemarin sampai tanggal 31 Januari itu, perayaan Ekaristi ditiadakan untuk sementara waktu. Memang kita sebelum Natal sudah tidak merayakan Ekaristi, lalu ada beberapa paroki yang dalam tanda kutip ambil kebijakan sendiri, lalu akhirnya Bapak Uskup keluarkan SK lagi. Lalu saya sempat komunikasi dengan Satgas COVID untuk Kabupaten Sumba Timur. Mereka sangat menganjurkan untuk tidak mengambil sikap mengenai kumpul bersama. Sehingga antara SK Bapak Uskup dan pemerintah, kita harus kami selalu mengadakan komunikasi, sehingga kita tidak salah ambil langkah di dalam perayaan-perayaan liturgi gereja. Kita diminta untuk tetap tertib karena wabah ini semakin ganas. Dia tidak pilih lagi usia, siapapun yang kena itu risikonya adalah seperti yang kita tahu. Mari kita tetap
taat pada protokol kesehatan, menjaga kesehatan, makan yang sehat. Yang tidak mahal itu adalah menurut dokter, minum air panas, campur garam setiap saat. Ya. Katanya untuk membunuh itu virus, kuman-kumannya. Ya. Ketimbang kita, kalau ada uang ya orang bisa beli obat di apotek, tetapi yang tidak punya uang, tindakan pertama itu pakai minum air panas. Titi itu halia, campur dengan air panas, minum setiap saat. Itu juga obat untuk lalu menjaga kondisi tubuh sehat. Saya pikir virus juga agak gugup menghadapi itu. Yang biasa minum moke, minum sedikit moke setiap malam 1 seloki, saya pikir juga ditambah dengan rokok asika. Bisa. Ya. Ini 1-2 catatan Bapak Ibu, sebagai pastormu kami bertiga menghimbau supaya umat tetap tenang di dalam melakukan aktivitas yang tidak melibatkan banyak orang. Ya. Semoga dengan situasi COVID seperti ini, seperti kita renungkan bersama, iman kita tidak menjadi kabur lalu hilang, tapi justru semakin diperkuat, karena walau demi seperti apapun keadaan, kita selalu tetap mengalami sapaan kasih Allah yang tanpa batas. Ya. Itu saja, terima kasih banyak untuk semua yang telah mempersembahkan diri. Walaupun situasi COVID yang menakutkan, para suster Alma tetap menghias gereja dengan baik. Ya, terima kasih suster dengan anak-anak dari Alma. Terima kasih untuk Bapak Ciko, untuk Maman, dan kita semua yang telah bersekutu memperlancar perayaan Ekaristi kita hari ini. Untuk itu mari kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini, oleh dukungan doa Maria Bunda selalu menolong. Kita dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.